Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat datang di YouTube channel Autospektor. Auto Friends, hari ini saya lagi jalan-jalan ke Bursa Mobil Serpong, Gading Serpong. Dan saya mampir ke salah satu dealer partner Autospektor yang namanya Dream Car Auto. Auto Friends, saya sudah ketemu dengan Koko Ganteng, ownernya Dream Car Auto. Bro, disapa dulu dong. Halo Auto Friends, saya dari Dream Car Auto, showroom yang kerjasama dengan Autospektor udah lama. Showroom kita nggak jual mobil bekas tabrak dan bekas banjir, plus dibantu garansi mesin dan transmisinya dari Autospektor. Sip, mantap lu. Belum apa-apa udah langsung dijelasin lu. Auto Friends makin semangat nih. Bro, kenalan dulu dong, namanya siapa? Nama gua Handoko. Handoko. Kalau Auto Friends mau nanya-nanya, mau datang ke Boleh. sini, alamatnya kemana bro? Alamatnya di Bursa Mobil Sumarekon Serpong, Blok B26, Dream Car Auto namanya. Ada patokan nggak bro? Masuk dari pintu gerbang? Sebelah Hotel JHL. Oh, Sebelah Hotel benar. JHL deh. Tinggal cari yang tulisan Dream Car Auto. Pokoknya kalau mau ketemu mobil impian di mana bro? Dream Car Auto. Oh iya. Bro, ada nomor telepon yang kalau Auto Friends mau nanya-nanya nggak? Belum sempat kesini, mau nanya-nanya, teleponnya Ada, kemana? langsung gua kasih nomor gua pribadi aja. 08 13 14 15 1608. Siap, kita tulis di sini ntar. Dream Car Auto punya IG nggak bro atau web? Kalau orang-orang mau lihat, apa bro IG-nya? Ada di Dream_Car_Auto. Oke, Tadi ceknya di Instagram pasti ada Dream Car Auto. di situ. Di situ ada stok-stok di sana ya. Lengkap, ada katalog-katalognya juga. Komplit di Sama sana. ada cicil-cicilannya juga, tenor-tenornya semua lengkap. Komplit. Oke. Bro, ngomong-ngomong sekarang stoknya Dream Car Auto ada berapa? Kurang lebih kita ada 30-an ya. 30-an ya? Ya, yang ada yang di showroom, ada yang di gudang juga sih. Oke. Banyakan main mobil apa bro, Dream Car? Kita di sini kebetulan kebanyakan mobil Asia, Jepangan sama mobil Cina ya, banyakan terutama. Karena kalau kita mobil Eropa itu kurang lebih kita ada di showroom partner ya, di tempat lain kita taruhnya. Oh, gitu. jadi kalau Auto Friends mau nanya mobil Eropa juga bisa? Boleh, Nanti dibantu kali-kali dikasih. ada ya, kali-kali ada. Siap. Gitu. Bro, Auto Friends kalau nanya, emang kelebihan beli mobil di Dream Car Auto apa sih bro? Nah, yang pertama udah pasti jelas ya, kalau showroom-showroom partner yang udah kerjasama dengan Autospektor, saya rasa udah nggak mungkin main mobil bekas tabrak, sama bekas banjir, atau nggak odometernya risetan yang parah-parah begitu, udah jauh-jauh udah lupain aja, tinggal ngeliat masalah harga doang, mobilnya demen suka tinggal bayar. Oke, artinya di Dream Car Auto ini mobilnya lulus inspeksi, bukan bekas tabrakan besar, Betul, bukan bekas terendam banjir, betul, mesin matic aman, aman. penting. Perawatannya kalau ada kendala bisa diklaim ke Autospektor. Siap. Apalagi bro, kelebihan yang lain bro? Di Dream Car ya udah jelas harganya kita bersaing ya. Kita nggak jual mobil murah, nggak jual mobil mahal. Kita terus terang aja kita kalau jual mobil itu harganya bersaing. Kenapa? Karena kalau kita beli barang bagus, jual murah, kan nggak mungkin. Kita juga mau untung gitu kan. Jadinya yang paling masuk akal dan nggak neko-neko, ya kita jualnya harga pasar. Biar customernya juga nggak kecewa, ada harga, ada barang. Oke, Gitu aja jadi sih. Harganya harga bersaing menyesuaikan dengan kualitas barang. Betul. Siap. Nggak jual barang murahan lah. Nggak jual barang murahan. Pokoknya kalau mau cari kualitas, ke sini. Boleh. Siap. Boleh banget. Bro, gue denger info bisikan nih. Boleh. Dari salah satu tim lu bro. Boleh. Sama gue lihat katanya kalau orang kacamata tuh orangnya pinter bro. Masa sih? Ini gue pemanasan bro sebelum ke review mobil bro. Boleh. Gue mau nanya nih bro. Boleh. Lu kayaknya suka baca ya? Lumayan. Lumayan ya? Lumayan. Baca apa bro? Ya kadang-kadang zaman sekarang mah buka-buka IG, Detik, Tempo, segala macam. Ya lihat-lihat yang ada di IG aja. TikTok, lihat-lihat. Ada jurnal-jurnal apa kadang-kadang lihat, kadang-kadang enggak. Gue pernah baca data bro. Boleh. Nggak tahu ini datanya benar apa enggak. Boleh. Karena ini data ada yang sama, ada yang beda. Boleh. Katanya penjualan mobil bekas itu daripada tahun 2024 ya, di 2025 kuartal pertama Boleh. itu meningkat. Tapi ada yang bilang juga menurun. Menurut data yang benar yang mana?
Nah, kalau menurut gua nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena emang tergantung dengan menurut saya ya dari perspektif lu main di mobil mana dulu. Kalau main di mobil-mobil middle gitu ya, kayak gua nih gitu, emang peningkatan mobil bekas itu lebih terasa sih menurut saya ya. Peningkatan mobil bekas Penjualannya. dibanding 2024. Iya, karena dari yang gua rasain ya, dari baca-baca berita juga cari duit kan makin susah. Dari yang kelas-kelas. Iya bro, cari duit makin susah. Semua orang sih rata-rata ngomongnya begitu. Yang kaya sih makin kaya. Lama-lama aja. Cari mah pakai keringet juga bro. Ya kan? Terus? Jadi yang orang yang dari middle up gitu ya, belakangan ini udah mulai turun nih jadi middle atau bahkan turun, bahasanya turun kelas lah ya. Oke. Dari jadi menengah ke bawah gitu loh. Yang dulu mungkin bisa beli CR-V baru, sekarang ngarep pengen beli CR-V lagi udah 900 juta, sedangkan income-nya atau enggak bisnisnya udah begitu-begitu aja. Jadi makanya pelariannya tuh mungkin orang-orang yang dulunya naik CR-V, baru larinya ke Zenix second, Innova second, atau enggak malah sekarang, nah makanya nih, tadi kan bilang penjualan mobil, kan ada yang naik, ada yang turun gitu kan. Kalau dari pandangan gue baca berita juga, kalau mobil baru juga sama. Kalau nanyanya ke BYD, penjualannya naik bro. Iya kan? Iya benar. Kalau nanya kompetitor lain, ada yang mingkem gitu kan. Kita nggak usah sebutin brandnya. Tapi yang udah jelas di berita ada kan emang BYD. Penjualannya lagi naik gitu kan. Ya ada yang naik, ada yang turun. Ya sama lah di mobil bekas menurut saya juga kurang lebih gambarannya kayak gitu ya. Ada yang naik, ada yang turun. Oke, jadi tergantung lah ya datanya yang mana ya. Tergantung. Bro, pertanyaan yang kedua nih. Ini karena gue udah diinfoin katanya sama tim lu nih, bos gue orangnya pinter soalnya. Jadi gue tertarik nanya banyak hal nih. Waduh. Yang kedua bro. Ya. Orang sekarang kan bingung nih mau beli mobil bekas atau mobil baru. Boleh. Ini jangan mentang-mentang lu punya showroom mobil bekas bro. Pasti, gue jawabnya pasti netral. Iya. Menurut lo sekarang orang mendingan beli mobil, kondisi sekarang ya ekonomi kayak gini, beli mobil baru atau mobil bekas? Balik lagi. Dari pengalaman gue, beli mobil itu harus lihat dari tipenya. Ya kan? Mereknya, tipenya, harga jualnya. Jadi ya jangan malas-males nanya-nanya kiri kanan. Resale value-nya kayak gimana. Dan yang nomor satu sih sesuai nama budget kantong ya. Ya kan? Jadinya kalau disuruh pilih mobil baru apa bekas, gue ambil contoh ya, misalkan kayak mobil Cina gitu ya. Kan ini emang yang fakta-fakta di lapangan, mobil Cina listrik turunnya kan dalam. Nah, jadi kalau gue boleh rekomendasi, itu gue ambil contoh ya, kayak mobil-mobil listrik kan sekarang kita nggak ngomong brand Cina ya, all brand. Mobil listrik itu lu keluar dari showroomnya jatuhnya udah terasa banget. Turun. Iya kan? Ditambah lagi, lu mesti was-was beli itu harus di waktu yang tepat. Kenapa? Diskonnya suka bikin kaget bro. Maksudnya bisa tiba-tiba gede gitu ya? Betul. Contoh ya, Ioniq dulu 900-800 juta. Tahu free PPN ya, pajak barang mewah. Sekarang tahu-tahu 700 jutaan. Udah 700 jutaan, masih di diskon dari Hyundai-nya lagi. Lebih rendah lagi buat angka pastinya bisa langsung nanya ke Hyundai. Tapi dari penurunan itu aja gapnya kan terasa banget ya kan. Kita ambil lagi contoh lagi brand lain seperti BYD, BYD Seal, BYD Auto 3 kan diskon-diskonnya juga nggak kecil ya. Udah ditulis juga di brosur diskon-diskonnya. Terasa banget tuh yang belinya dari baru gitu kan, gimana harga bekasnya jatuh gitu kan. Nah, jadi kalau beli mobil-mobil yang emang penurunannya jatuh, gue rekomen banget belinya mobil bekas. Ya dong, yang kan tahunnya juga masih muda tuh. Tapi kalau lu punya pelor dan juga lu perhitungannya udah mateng, beli mobil yang aneh-aneh, contohnya kayak Innova Zenix Q 2023, 2024, harga barunya berapa, bekasnya berapa, bisa dicek sendiri. Itu penurunannya dikit banget, itu bisa puas pakai dah. Lu beli baru pun nggak bakal sakit hati deh jualnya. HRV, kereta, ya kan, Expander, itu resale value bagus banget. Selisih dikit aja, ada yang mau beli baru, ada yang mau beli bekas, macam-macam dah. Jadi balik lagi ke dia kebutuhannya mau beli mobil apa? Betul, tergantung tipe mobilnya apa. Sama budgetnya. Betul. Oke, baru ya udah tinggal diputusin mau beli mobil second atau mobil baru. Nanya-nanya kiri kanan lah. Ada tipe mobil yang emang dropnya parah, ada yang emang resale value-nya bagus banget. Gitu. Oke. Tinggal dipilih aja seleranya gimana, masuk ke kantong aja gitu kan. Oke. Bro, gue tertarik langsung. Lu punya stok tadi sekitar 30. Betul. Tapi kita review nggak usah banyak-banyak. Oke. Lo boleh kasih rekomen ke Auto Friends dari lo kurang lebih berapa hari ini? 6?
berapa? Ya boleh, 7-8 mobil boleh. Coba kita gitu lihat ya. kan. Kita Yang pertama lu aja. mau rekomen apa buat Auto Friends? Ya, yang udah pasti gua rekomen, nggak lain nggak bukan ya, Expander Cross. Wah, udah di depannya Langsung ada di depannya Bro, kan. boleh tolong jelasin ke Auto Friends ini mobil apa, tipe apa, kelebihannya apa? Boleh. Ini mobil Expander Cross 2023. Ya, tipe tertinggi. Kalau ditanya kelebihannya kenapa apa? Yang jelas badak, ya kan. Bisa buat orang banyak, 7-seater, dalamnya udah kulit. Muat resale value-nya nggak usah ditanyain lagi, bagus banget. Dan temen-temen kan udah ada Expander kan dari tahun 2018 ya. Bisa dicek sendiri dah, PR-nya apa aja. Bisa dibilang hampir nggak ada sih, bisa puas pakai. Ini mobil resale value-nya bagus banget. Buat harga 2023, ini masih di 200 jutaan ke atas. 200 juta gede lah. 200 juta gede? 200 juta gede. Itu harga cash apa kredit? Harga cash. Kalau harga cash. kreditnya itu masih di 260. 260? 260 juta. Bro, lo boleh sebutin harga cashnya berapa? Harga cashnya itu 290 juta. 290 juta? Betul. Auto Friends masih bisa nego nggak? Masih bisa dong. Kalau Auto Friends Kontak aja serius, langsung. tinggal datang ke sini. Boleh. Kokoh, itu Expander warna hitam, masih bisa kurang nggak mau nego? Datang langsung ke sini. Boleh banget. Siap. Ya kan? Kalau kredit mau hitung-hitungan minta Boleh juga. WhatsApp. Nanya aja mau TDP rendah, TDP tinggi, TDP sedang, semuanya bisa. Tapi kalau gue rekomennya ya TDP-nya yang standar-standar aja, jangan terlalu rendah. Ada info apa lagi mobil ini buat Auto Friends yang lo ketinggalan info? Apa? Nggak ada lagi sih ya, ini mobil Cukup ya? soalnya nggak ada, Ini nggak mobil ada yang berlebih umum lah ya. gimana, umum banget. Orang kalau pakai ya. Lo pakai pasti nyaman. Mungkin Siap. begitu sih. Yang pertama ini, Expander. Kedua bro, Kedua, Hmm. kita lanjut ke kirinya. warna hitam juga. Warna hitam juga. Apa ini, bro? mobil menurut gua salah satu pesaing Palisade yang boleh diperhitungkan. Oke. Kenapa? Ini mobil turunnya udah lumayan banyak. Udah masuk ke zona yang menurut gua angkanya worth it banget. Mobilnya enak dipakai, Oke. nyaman, gagah, ya kan? Kalau lu pakai mobil ini nggak kelihatan sombong kayak lu naik Fortuner. Kan? Kenapa lo ngomongnya gitu sih bro? Pajero Fortuner kan sangat Bro, tapi gue nggak sombong bro. ya kan? Nggak sombong Oh, gua. Fortuner ya? Aduh, kalau CX-9 orangnya ngeliatnya Humble ya? berwibawa, humble gitu. Kayak lo ya, bro? Banyak kaya, nggak juga lah. Nah, kebetulan unitnya ini tahun muda, ini tahun 2022 dan juga all wheel drive. Ini mobil seperti yang udah dijelasin di awal video, kalau udah kerja sama Autospector, pasti mobilnya aman, nggak ada masalah. Tinggal pakai aja, kita garansi banget gitu ya. Ini mobil odometernya baru di 30 ribuan kilometer, pajaknya panjang, tinggal pakai aja guys. Bro, Dalamnya ini mewah banget, mewah ya? mewah banget. Karena mewah, dalamnya nanti kita shoot. Mesti dilihat, Harus dilihat. harus dilihat. Biar makin yakin. Betul, ini mobilnya juga gede banget, muat banyak orang sih. Jadi yang kalau punya budgetnya, jangan cuma mikir Palisade doang. Coba lihat CX-9, biar nggak basi. Ada pilihan lain. Ada pilihan lain, betul banget. Bro, harganya berapa? 600 jutaan, 600 juta? betul. Hmm. Fortuner baru aja udah 600 jutaan kan. Hmm. Boleh banget pertimbangin ini deh. Oke. Nicknya masih muda, 2022, nggak ada PR juga. Kelasnya beda menurut gua. Oke. Kalau kredit sekitar berapa? Kreditnya di 560 juta. Oke. Jangan lupa masih nego juga guys. Masih nego, serius langsung datang ke sini. Minta hitungan bisa chat ke WA yang tadi di info. Atau kalau lupa ada lagi di sini, seret. Atau bisa DM ke IG. Cukup bro info mobil ini. Oke, cukup. Lanjut mobil selanjutnya. Nah, kalau mobil berikutnya, Mana gua lagi? kasih mobil yang tadi gua jelek-jelekin deh. Yang mana bro? Yang kalau orang pakai katanya sombong. Aduh. Kita lanjut ya. Apa Di sini itu bro? ada VRZ 2022. Padahal ini mobil gagah bro. Oh, gagah, cuma yang pakai kadang-kadang orangnya rada-rada setengah kan. Iya. Kalau kata di konten-konten di IG gitu kan. Tapi tidak Yang semua sombong. laki-laki bro. Tidak semua. Yang tidak pakai semua. ini sengak. Tidak semua. Yang gentle juga banyak. Iya. Yang sombong ada. Ada gitu kan. Apa bro? Mobil. Ini VRZ 2022 diesel. Kalau ditanya keunggulan ini mobil apa, teman-teman udah pasti bosen dengernya. Mesinnya jarang banget trouble. Tampilannya gagah, ya kan? Tapi ada tapinya guys. Kalau udah Apa, tahun 2022 jangan dikasih minum solar busuk. Oke. Udah naik mobil ini jangan pakai bensin subsidi ya. Oke. Pakainya yang minimal Dexlite lah. Dexlite lah ya. Support Pertamina. Oke. Oh ini juga diesel kan relatif hemat. Betul, bahan bakarnya. betul banget. Tarikannya juga bagus segala macam. Cuma Hmm. minusnya ya kalau dibandingin CX-9 tadi, fiturnya kalah jauh sih. CX-9 tadi itu ada panoramik segala macam, kiplen AC segala macam. Kalau mobil ini ya tok gagah aja sih sama jual mesin sih menurut gue ya. Beda bro, beda. Sama Ini resale kalau value-nya juga bagus.
buat jarak jauh ini enak. Betul. Mau segala medan Oh iya betul. cocok gitu. Kemarin gua habis dari Sukabumi, Bro, pakai mobil Pakai seperti ini. Fortuner. Wah, kalau gua pakai yang itu mungkin. Jangan lupa all wheel drive. Iya. Setuju. Bro, harganya berapa, Bro? Kalau ini harganya di 460 jutaan harga cashnya. Oke. Harga kreditnya bisa didapetin di harga 425 juta aja. Oke. Ini 2022 tipe VRZ. Murah, bisa di-compare harganya, harga gue bersaing, Bro. Siap. Tertarik tinggal nego. Kokoh. Itu Fortuner VRZ hitam berapa duit netnya? Langsung datang ke sini biar nggak pakai lama. Oke. Betul, Bro? Betul banget. Lanjut mobil yang lain? Oke, lanjut. Siap. Kita kalau mau lanjut lagi ke mobil-mobil yang, kita kali ini ke mobil yang paling gua suka. Apa, Bro? Kenapa paling gua suka? Karena gua nggak pernah lama megang nih mobil. Oh ya? Peminatnya lagi banyak, Hah? lagi hot, Hah? ya kan? Mobil apa? Langsung aja nih. Namanya Widis. MGHS. MGHS. Ya. Bro, MGHS MG. ini bukan mobil Jepang kan? Bro, ini juga orang bingung, Bro. Ini perdebatan. Coba lu jelasin ini sebenarnya mobil apa, Bro? Bukan. Jadi awal MG-nya itu memang dari, kalau nggak salah dari Inggris ya, kalau nggak salah brandnya ya. Koreksi aja kalau salah. Tapi setahu gua nih awal nongolnya itu dari Inggris. Oke. Tapi diakuisisi oleh perusahaan Cina. Oke. Jadi ya sekarang ini kalau bisa dibilang sih sebenarnya nih mobil ya buatan Cina gitu loh. Brand Cina sih udah sih. Bro, gua nanya lagi, Boleh, Bro. boleh. Ini kan brand Cina. Banyak orang beranggapan, aduh, aman mah mendingan beli mobil Jepang kali. Gue nanya, emang menurut lo mobil Cina sekarang itu udah bisa diandalkan daripada mobil Jepang? Nah, kalau boleh jujur, jawaban gua nih, buat diandelin menurut gua udah bisa. Tapi buat sebadak amat brand-brand lain yang dari Jepang, menurut gua udah mendekati. Oke. Gua nggak ngomong lebih bagus atau lebih jelek ya, tapi menurut gua udah mendekati. Oke. Udah bisa menyaingi. Kenapa? Karena harga yang ditawarkan dengan fitur yang dia ada, yang dia punya, itu udah jelas-jelas Jepangnya kalah. Oke. Tapi kalau lu nanya masalah durabilitas, ini brand-brand Cina kan baru-baru ini ya, Iya. banyak meledaknya kan. Jadi gua rasa perlu buat gua meyakinin gitu nih, mobil tuh badak gitu ya. Gua perlu waktu mungkin kurang lebih 5 sampai 10 tahun lagi gitu. Oke. Karena kan kalau kayak brand-brand Toyota, Fortuner dari 2010 udah ada, dari 2008 udah ada gitu kan. Innova dari 2008 udah ada, ya kan. Oke. Jadinya kalau ditanya di 2025, Toyota tuh brandnya gimana sih? Ya udah bisa disimpulin, udah bisa diandelin gitu lah brandnya kan. Sedangkan kalau brand-brand Cina ini kan umurnya masih baru, terus masih banyak upgrade-nya lagi gitu kan. Cuma sejauh ini sih gue merasa mobil Cina juga perawatannya nggak susah. Emang durabilitasnya untuk saat ini mendekati, yang dalam artian masih di bawah mobil Jepang dikit gitu ya. Tapi perawatannya juga nggak mahal. Kalau gitu lo kasih Banyak maker penguatan, bisa. Bro, ke Auto Friends. Kenapa Auto Friends mesti milih beli mobil MGHS. ini? Iya. Oke. Ini mobil seukuran mobil muda 2021 SUV, segala fitur lengkap. Sebutin deh, mau panoramik, jok kulit, interiornya keren, eksteriornya keren, ya kan. Safety-nya jelas ada, airbag, collision warning segala macam ada. Oke. ADAS pun juga udah ada. Udah ada. ADAS di mobil 200 jutaan. Bro, sorry. Ini mobil ADAS boleh dijelasin nggak? Auto Friends. sorry. ADAS itu kayak semacam sensing. Oke. Jadi tuh mobil bisa berhenti sendiri atau jalan sendiri seperti cruise control ya. Cuma versi ya kayak teknologi mobil-mobil zaman sekarang gitu ya, bisa adaptasi gitu dalam kecepatan-kecepatan tertentu. Oke. Gitu. Bro, dibanderol berapa, Bro, mobil Ini mobil harganya cuma di sekitar 250 jutaan. 250 juta. Iya, itu buat cash. tahun 2021. 2021. Fitur seperti itu bisa dicari di brand mana aja. Dapetin SUV fitur kayak gini, tahun segini angka 200 jutaan mau cari di mana? Selain sesama mobil Cina. Jangan mobil Ya, bener. Uling Almas gitu Bener. Kalau di brand-brand lain sih belum ketemu sih. Makanya gue pede banget jual di mobil, gue jual puluhan unit. Semua konsumennya sih nggak ada yang laporan sama gue nih mobil bermasalah sih. Bro, maksudnya berarti gini ya. Mobil Cina dibanding Jepang dengan fitur yang mirip, dia harganya relatif lebih rendah ya? Betul. Oke. Karena dia turunnya dari barunya juga udah terasa ya, cukup dalam. Dengan Jadi, kualitas yang sebenarnya jangan-jangan mirip ya? betul. Cuma ya karena brandnya belum lama aja. Orang masih ragu, belum percaya aja. Makanya rata-rata yang beli mobil ini sih emang jarang-jarang yang 40 ke atas. Rata-rata
30-an lah ya. Seumuran kita ya? Seumuran kita aja. Karena mereka udah banyak baca-baca review dari internet segala macam, jadinya yakin gitu ambil mobil MGHS. Oke. Bro, info apa lagi yang lo perlu info ke Auto Friends tentang mobil ini? Intinya yang perlu gue yakinin itu buat temen-temen yang mau beli mobil Cina, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, menurut gue udah nggak usah ragu lagi. Beli aja, yang lo beli bukan sampah. Itu mobil pasti bisa dipakai, bagus, dan PR-PR-nya itu dengan informasi-informasi beredar takut boros duit lah apa segala macam, nggak. Spare partnya murah, aman, bisa langsung nanya ke MG-nya langsung spare partnya berapa, murah. Ditanya, kok nggak mungkin nggak ada minusnya? Ya dong, mobil Cina oke, gue sebutin aja minusnya apa, langsung rata-rata mobil Cina itu bensinnya boros. Bensinnya boros, tapi bukan yang kelewat boros sampai gimana kacau ya. Cuma relatif boros lah. Ini kurang lebih konsumsinya kurang lebih sama kayak Alma. Sama kayak Wuling Alma. Oke. Bensinnya aja minusnya sih. Selebihnya menurut gua perfect. Nggak ada masalah buat harga kisaran 200 jutaan ini, bro. Sip. Oke, cukup mobil ini infonya. Lanjut, mobil yang lain? Lanjut, kita masuk ini ke berapa tadi? Ke 200 jutaan. 4, mobil keempat. Oh, ini mobil keempat. Iya bener ya? 1, 2, 3, 4 ya. Lanjut. Kita ke budget yang nggak jauh-jauh. Ini kita komparasiin aja langsung. Wih, Oke. Apa ini, bro? Kalau tadi SUV Cina 2021 dapat MGHS, tahunnya 2021. Kalau ini Honda CR-V Prestige tahun 2016. Harganya sama. Kurang lebih di 250 jutaan. Audio Fender nanti. Itu aja kan udah timpang tuh. Udah kelihatan kan. Tahunnya selisih lumayan jauh, harganya hampir sama. Betul. Selain nicknya aja, fitur-fiturnya teman-teman mungkin udah tahu ya kan. Kalau CR-V tahun 2016 ya cuma ada sunroof aja, nggak ada panoramik, ya kan, nggak ada sistem-sistem keselamatan yang secanggih MGHS gitu. Tapi yang udah jelas dan bisa gue yakinin kalau merek udah ada emblem ininya, udah ada emblem hard tegaknya, lu pakai 10 tahun lagi di mobil masih jalan gitu, bro. Ya kan? Iya benar. Nggak ada masalah. Benar. Ya kan, jadi yang masih ragu-ragu mobil Cina, ya nih larinya ke sini nih. SUV nyaman juga. Bensinnya lebih hemat lah daripada MGHS. Kan tadi gue udah bilang kan mobil Cina minusnya di mana. Jadi kalau konsumsi bahan bakar menurut gue lebih prefer ke CR-V sih. Oke. Gitu. Ini tipe apa, bro? Ini tipe Prestige Audio Fender. Last edition sebelum yang 2017 ke atas. Ini last edisi CR-V di tahun 2016, guys. Lo bandrol berapa harganya? Ini 250 jutaan. Di kreditnya itu harganya 220 jutaan. Masih nego. Semua angka yang kita sebut pasti masih nego, guys. Pokoknya Auto Friends niat tinggal datang ke sini, ketemu Bro Handoko, nego harga. Siap. Bro, gue mau nanya dulu dong. Boleh. Ini udah belum? Udah. Sekarang kan orang mau beli mobil second, tapi kadang ragu kali ya. Karena mobil second tuh kita nggak tahu kualitasnya lah, masih abu-abu lah. Lo ada tips nggak buat Auto Friends yang masih bingung mau beli mobil second? Kalau bingung beli mobil second udah jelas ya, carinya di showroom terpercaya, ya kan. Ini bukannya gua ngiklan nih, gitu kan. Nggak apa-apa bro, emang saatnya lo ngiklan. Kalau zaman sekarang beli mobil bekas itu ya udah pasti saran gua buat teman-teman itu kalau mau nyari mobil, kan zaman sekarang kan inspektor banyak, ya kan. Kalau dari saran dari gua, yang paling gua sering denger itu kan Autospektor. Iya. Jadi teman-teman walaupun beli mobilnya nggak di Dream Car Auto atau nggak di showroom yang ada karena nama Autospektor, teman-teman tuh bisa kontak Autospektor buat bantu di inspeksiin unitnya. Nanti dikasih tahu secara detail, nih mobil PR-nya apa, ada bekas aneh-aneh apa enggak gitu kan. Nanti kalau reportnya di Autospektor, nah nanti teman-teman tinggal nimang-nimang deh tuh PR-PR yang dikasih tahu dari Autospektor dengan harga kondisi mobil bekasnya ini sesuai gak dengan sesuai pasaran gak gitu kan. Jangan belinya mobilnya udah mahal, PR-nya banyak gitu kan. Sama jangan juga beli murah, PR-nya lebih mahal lagi gitu bisa kan. Jadi makin bengkak itu bisa mobil. Jadi makin bengkak. Jadinya teman-teman menurut gua udah bukan saran lagi ya. Menurut gua udah cukup wajib buat zaman sekarang itu kalau beli mobil ratusan juta keluarin duit yang nggak seberapa ke Autospektor buat dibantuin jasa inspeksinya. Siap. Nah kalau buat teman-teman yang kerja sama dengan Autospektor, mungkin teman-teman bisa minta reportnya ya, hasil inspeksinya kalau ini beneran apa enggak gitu. Betul. Karena kalau showroom yang rekanan dengan Autospektor itu udah pasti ada form pengecekannya, hasilnya seperti apa, grade-nya seperti apa. Nah teman-teman udah bisa tinggal nego angka aja tuh kalau udah ada kayak begitu. Yang penting udah lihat hasil inspeksinya cocok, nego harga. Betul. Tanya ini dapat garansi berapa lama. Betul. Karena jadi kan beli mobil bekas tenang, dia nggak was-was. Betul banget, betul banget. Karena kan Autospektor satu brand yang udah lama banget ya kalau menurut gua. Jadi ya trusted lama. Itu salah satu alasan kita juga milihnya Autospektor sih. Thank you bro, thank you. Yeah. Lanjut bro.
Lanjut ke dalam ya. Ya, Oke, kita mobil yang lanjut lain. dalam review lagi nih. Siap. Ini Hyundai Creta. Hyundai Creta. Ya, ini cewek-cewek banyak yang demen nih. Bukan cewek-cewek aja sih, tapi ini salah satu mobil yang cewek itu demen niatnya. Gua nggak tahu kenapa, kurang bisa ngejelasin juga gitu ya. Karena teman-teman juga kayak mobil-mobil brand lain seperti Range Rover Evoque, CR-V juga cewek-cewek jadi demen. Gue juga nggak tahu kenapa demen nih. Sama CX-3 juga, gitu kan. Nah, ini Hyundai Creta ini kondisinya like new. Kenapa like new? Karena ini nicknya 2024, odometernya baru 7.000. Oh, ini mungkin baru dibawa ke ngantar anak sekolah atau ke pasar, bro. Odometernya baru 7.000, harganya udah di bawah harga baru, udah jelas, udah pasti. Cuma di 330 jutaan aja, Kak. 330 jutaan. Harga barunya berapa bisa dicek sendiri. Oke. Yang pasti beli di mobil worth it. Kenapa? Karena ya like new gitu kan. Dan juga udah jelas masih garansi dari Hyundai-nya plus masih digaransi lagi double pakai Siap. juga gua. Jadi Gitu. beli mobil bekas nggak pakai was-was. Betul. Di Dream Car Auto. Betul. Nah, seperti yang tadi gue bilang nih, lanjut ya. Ini mobil itu fiturnya kaya banget. Buat mobil di 300 jutaan, tahun muda gitu ya. Pakainya menurut gua di kelasnya dia ini kereta paling nyaman. Karena bini gua aja pakainya Hyundai Creta gitu gua suruhnya. Bro, yang bini lo paling demen mobil ini fitur apaan, bro? Paling demen panoramiknya. Ya kan? Kenapa ya? Mungkin kabinnya kelihatannya lebih luas ya. Sama kedua, setirnya enteng, kaki-kakinya empuk. Utamanya Iya, di situ bener sih. ini buat dibawa enak banget. Iya, kaki-kakinya empuk. Emang begitu sih. Iya, Jadi iya. ini mobil juga salah satu pertimbangan ya. Merek Hyundai sejauh gua lihat mobilnya nggak ada yang rewel juga sih. Iya. Asal dirawatnya benar gitu. Nah, lanjut. Ini kita ke mobil terakhir Siap. ya. Biar nggak kelamaan Oke. karena udah menjelang sore. Udah Ini mau ada maghrib. mobil terakhir yang Yang mana, seperti bro? gue bilang, gue kan paling suka MGHS, ya kan? Makanya Jadi ini gue ada andalan stok lo ya, lagi bro? nih, gitu kan. Nah, kalau Jadi lo mau bahas yang merah atau yang hitam, bro? kebetulan speknya sama, beda warna Oh, speknya aja. sama, beda warna. Tahun Beda sama. warna aja. Tahunnya sama ini dua-duanya. Harganya beda. Harganya beda. Nah, lu jelasin dulu, nanti lu kasih tahu aja sekalian. Oke, kenapa harganya beda ya? Pertama gue jelasin dulu. Ini MGHS-nya nicknya 2022. Oke. Harganya agak sedikit jauh. Kenapa? Karena dia ada facelift. Bisa dilihat dari lampunya, headlampnya, dan grill-grillnya. Sama body kit-nya gitu ya. Itu kurang banyak banget perubahan. Gitu ya. Lebih keren yang ini gitu. Tapi kalau secara interior, look-nya sih sama. Oke. Ya kan? Nah, kalau yang ini warna merah, odometernya di 40 ribuan. Untuk 2022. Kalau ini lebih rendah, 20 ribuan. Makanya harganya beda. Nicknya sama, bro. Nicknya sama. Odometernya beda. 22. Nicknya sama-sama 22. Oke. Bro, sorry ini berapa tadi harganya? Kalau ini harganya di 320 juta. 320. Betul. Cash. Cashnya. Kalau kreditnya di 290 jutaan, guys. Oke. Kalau yang Nego. warna merah, ini odometernya lebih tinggi. Tapi warnanya banyak yang suka warna merah. Ini Kenapa? warnanya antik, bro. Warnanya antik. Kenapa? Banyak orang bilang nih warna merahnya MGHS itu mirip dengan merahnya Mazda. Benar. Iya, merahnya Mazda kan banyak yang nyari nih. Nah, kebetulan nih warnanya menurut gua mirip sekali dengan merahnya Mazda gitu kan. Ini odometernya 40 ribuan, harganya di oh sorry, kebalik lagi gua. Gak apa-apa, Yang gak apa-apa. ini gitu, Ntar ya kita kan? tulis di Kita revisi. lanjutin ya, sorry ya, di Yang ini revisi berapa? ya. Yang ini Yang berapa? ini lebih tinggi. Berapa? Ya benar, ini lebih tinggi, makanya 320 jutaan, odometer 40 ribuan, yang ini Oke. 20 ribuan, makanya lebih mahal. Kalau ini angkanya di 340 juta, gitu. Oh, selisih ya. Selisih 20 juta. Masih oke Betul. lah, masih oke. Kreditnya di 300 jutaan kecil. Oke. Kenapa angkanya lumayan jauh ya? Karena selisih odometernya lumayan ya, 2 kali lipat. Gitu. Bro, sekalian buat Auto Friends mungkin kepikiran kalau dia mau beli cash nggak pusing, tinggal bayar aja. Betul. Kalau mau beli lewat leasing, Betul. emang leasing udah banyak yang support mobil selain Jepang, kayak lumayan mobil banyak, lumayan banyak. Tapi salah satu yang kita support yang namanya udah top tier lah ya bahasanya begitu ya, itu CIMB. Kita support CIMB Niaga. CIMB Niaga. Oke. Itu kan bukan bank ecek-ecek, ya kan? Kita jadi kalau teman-teman nggak punya masalah dengan kredit, udah pasti approve di CIMB Niaga. Oke. Gitu ya. Siap. Jadi di mobil ini nggak usah teman-teman nggak usah takut, bunganya normal seperti mobil-mobil pada umumnya di CIMB. Dia bisa melayani pembiayaan sampai seluruh Indonesia. Betul, bisa. Semua bisa dilayanin satu Indonesia sebenarnya. Cuman serah terimanya emang harus ngikutin tempat yang CIMB tunjuk ya.
buat serah terima gitu. Kalau tempatnya di luar misalnya jauh gitu, CIMB nanti nunjuk harus serah terima di tempat mana, harus diikutin sesuai aturan. Ikutin kotanya dia. Betul. Yang ada cabangnya atau gimana, Bro? Yang ada cabangnya. Oke. Yang ada cabangnya. Jadi misalkan kayak mungkin dia pembelinya di kota Bandung. Ya. Sorry. Di agak pelosok Bandung lah gitu. Oke. Si apalah nggak tahu. Oke. Dia mesti ke Bandung. Kalau orangnya belinya di Bandung, nanti bisa diatur dengan sistemnya CIMB itu buat serah terimanya di Bandung. Oke. Approvalnya tuh bisa di Bandung gitu loh. Oke. Tapi kalau masalah serah terima segala macem, fotonya ini mobil ya harus ditowing berarti ke Bandung gitu. Oh. Tapi kalau by system, lu di mana aja bisa diproses sama CIMB. Yang penting masih di Indonesia. Yang penting masih di Indonesia. Siap. Gitu kan. Ini obrolannya penuh makna, mobilnya banyak, orangnya pinter. Bro, buat closing, kalau Auto Boleh. Friends tadi mau nanya, mungkin kelupaan, mau nanya-nanya, nomor handphone WA-nya kemana, Bro? WA-nya seperti tadi kita sebut ya, 0813 1415 1608 dengan gua sendiri, Handoko. Selain mobil-mobil yang tadi kita udah review, kalau Auto Friends mau lihat lagi, Auto Friends bisa lihat di mana, Bro? Di Instagram kita dan di TikTok kita. Itu Dream Car Auto, diketik aja di search-nya pasti nongol. Bisa dilihat-lihat konten-kontennya kita, katalog-katalognya juga ada di deskripsi, harga-harganya dan cicilannya semuanya lengkap. Dan satu lagi nggak ketinggalan, semua barang kita tanpa terkecuali udah digaransikan dengan Autospector, guys. Penting, Bro. Itu beli mobil bekas tanpa was-was sampai puas. Cukup, Bro? Cukup, dari gua cukup. Oke, kalau gitu Auto Friends, saya Muji. Gua Handoko, Sampai ketemu lagi. Terima kasih. bye.